Selamat datang di Talk Show Kesehatan Emas. Saya Raka, dan hari ini kita akan bahas satu topik yang banyak pria enggan bicarakan, tapi diam-diam menyimpan luka, ejakulasi dini. Ini bukan cuma soal ranjang, ini soal harga diri, keharmonisan rumah tangga, dan rasa percaya diri yang perlahan memudar. Saya sendiri khawatir, apalagi kalau melihat ayah saya mulai sering murung sejak usia 60, tapi hari ini saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita Dr. Siti Setiati, seorang dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, juga penulis buku Sehat di Usia Emas, dan pernah menjadi penyusun program Alzheimer Nasional. Beliau dikenal karena pendekatannya yang tegas tapi hangat. Dan hari ini, beliau akan membongkar mitos, membedah fakta, dan memberi kita harapan. Dok, langsung saja, sebenarnya seberapa besar dampak ejakulasi dini terhadap kesehatan pria lansia? Besar sekali. Banyak pria yang datang ke saya sudah kehilangan rasa percaya diri. Mereka merasa gagal sebagai suami. Padahal masalahnya bisa diatasi asal mereka mau bicara. Jadi ini bukan soal malu atau tabu, ya? Justru kalau terus diam, masalah ini bisa jadi bom waktu. Hubungan renggang, muncul stres, akhirnya tubuh pun ikut lemah. Wah, saya jadi makin sadar pentingnya edukasi. Teman-teman yang sedang nonton, kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Banjarmasin, Medan, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Diam-diam banyak pria menderita, tapi malu bicara. Hari ini kita bongkar semuanya. Saya Raka. Dan sekarang saya benar-benar ingin bicara dari hati. Banyak teman seumuran saya, bahkan lebih tua, yang diam-diam mengeluh. Saya takut gagal di ranjang. Saya cepat sekali keluar. Tapi mereka diam. Mereka menanggung beban itu sendiri. Kita pikir ini cuma masalah kecil. Tapi apakah benar begitu? Saya tanya langsung ke ahlinya. Dok, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh pria usia lanjut saat mereka mengalami ejakulasi dini? Ini pertanyaan penting. Ejakulasi dini sering dikira cuma masalah tidak tahan lama. Padahal ini adalah sinyal dari tubuh. Tubuh sedang kelelahan, hormon mulai tidak seimbang, pembuluh darah tidak bekerja optimal. Dan yang lebih bahaya, rasa malu membuat mereka tidak mencari bantuan. Jadi ini bukan cuma soal fisik ya, Dok? Betul. Saya punya pasien usia 65 tahun. Namanya Pak Darto, tinggal di kampung kecil dekat Yogyakarta. Beliau dulu aktif, ceria, tapi mulai menarik diri. Saya tanya istrinya. Katanya Pak Darto merasa tidak berguna karena cepat keluar saat berhubungan. Dia mulai murung, tidak mau makan, dan akhirnya tekanan darahnya naik drastis. Ya Tuhan. Ini nyata. Ini bukan sinetron. Banyak pria seperti Pak Darto. Mereka merasa gagal sebagai suami, lalu malu bicara, dan akhirnya kehilangan segalanya hubungan, kesehatan, bahkan harapan hidup. Saya bisa bayangkan perasaan itu. Tapi banyak orang pikir, itu wajar kalau sudah tua. Gimana, Dok? Itu salah satu kesalahan terbesar. Banyak yang menganggap kalau sudah tua, ya wajar lemah. Padahal tidak, menjadi tua bukan berarti menyerah. Kita bisa tetap sehat, kuat, dan harmonis bersama pasangan asal tahu caranya. Nah, ini dia yang saya tunggu. Harapan. Tapi sebelum kita bahas solusi, saya ingin tahu, apakah ejakulasi dini bisa dicegah? Bisa, tapi butuh kesadaran sejak dini. Dimulai dari gaya hidup, tidur cukup, makan sehat, hindari rokok dan alkohol. Dan satu lagi yang sering dilupakan, komunikasi dengan pasangan. Jangan simpan semua sendiri. Istri yang baik pasti akan mengerti dan mendukung. Dok, saya penasaran. Apakah ada makanan khas Indonesia yang bisa membantu masalah ini? Tentu, ini yang menarik. Banyak yang pikir hanya suplemen mahal yang bisa bantu. Tapi coba kita lihat dapur kita sendiri. Tempe, jahe merah, air kelapa muda, semua itu punya khasiat luar biasa. Tempe itu tinggi protein dan fitoestrogen. Bisa bantu regulasi hormon. Jahe merah melancarkan sirkulasi darah. Air kelapa
menurunkan tekanan darah dan mencegah dehidrasi. Wah, jadi ini yang saya sebut jebakan makanan sederhana. Kita pikir cuma lauk murah, tapi ternyata penyelamat. Betul. Jangan remehkan makanan dari pasar tradisional. Kadang solusi ada di dapur, bukan di apotek. Tapi, kalau memang harus pakai suplemen, apa saja yang harus diperhatikan, Dok? Perhatikan komposisinya. Hindari bahan kimia yang tidak jelas. Lebih baik pilih yang mengandung herbal seperti pasak bumi, purwoceng, atau tribulus. Tapi sekali lagi, suplemen hanya pelengkap. Gaya hidup tetap yang utama. Jadi, solusi terbaik adalah gabungan antara gaya hidup sehat dan, bila perlu, suplemen yang tepat. Tepat sekali. Luar biasa. Dan teman-teman yang lagi nonton, saya ingin tanya, apakah kamu pernah merasa malu membicarakan masalah ini? Atau punya orang tua yang kamu curigai sedang diam-diam menderita? Tulis di komentar. Kita harus saling dukung. Jangan biarkan mereka sendirian, seperti Pak Darto. Saya janji, setiap komentar akan saya baca dan tanggapi. Ini saatnya kita putus siklus diam-diam menderita. Saatnya bicara, saatnya pulih. Wah, obrolan ini semakin membuka mata saya, Dok. Tapi saya masih penasaran. Kenapa banyak pria yang merasa ejakulasi dini itu hal yang normal saat tua? Karena mereka dibesarkan dalam budaya yang menganggap seksualitas hanya milik anak muda. Saat usia lanjut, bicara soal hubungan intim dianggap tabu atau memalukan. Padahal, justru saat tua kita butuh keintiman lebih, ya? Betul, hubungan intim bukan hanya soal fisik. Itu tentang koneksi emosional, rasa dihargai, dan kepercayaan diri. Saya punya pasien Pak Asep, usia 70 tahun. Setelah stroke ringan, beliau merasa tidak pantas lagi menyentuh istrinya. Padahal, istrinya merindukan kehangatan itu. Duh, sedih banget, Dok. Dan ini terjadi karena orang tua kita tidak pernah diajarkan pentingnya menjaga kesehatan seksual sampai tua. Jadi banyak yang terjebak dalam diam dan rasa malu. Tapi, apakah hanya faktor usia dan hormon yang menyebabkan ejakulasi dini? Tidak. Justru banyak penyebab berasal dari gaya hidup sehari-hari. Misalnya, kurang tidur, stres, makanan berlemak, rokok, alkohol, dan kurang olahraga. Wah, hampir semua itu sering dilakukan ya. Iya, apalagi makanan. Banyak pria lansia yang masih makan gorengan setiap sore, minum teh manis setiap hari, dan jarang makan sayur. Padahal, makanan seperti itu memperburuk aliran darah ke organ vital, mempercepat kerusakan saraf, dan menurunkan energi. Jadi kalau begitu, apakah benar kalau saya bilang, setiap kali kita pilih gorengan daripada tempe kukus, kita sedang melemahkan tubuh sendiri? Tepat sekali. Kata-kata Mas Raka barusan saya setujui 100%. Wah, saya harus mulai periksa isi piring sendiri nih. Itu langkah awal yang bagus. Banyak orang tua lupa bahwa piring kita adalah apotek terbaik atau racun paling lambat. Saya suka kalimat itu, Dok. Piring kita, pilihan kita. Dan jangan lupa olahraga ringan. Jalan kaki 30 menit per hari bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi bukan harus angkat beban berat ya? Tidak. Jalan keliling kampung, menyapu halaman, berkebun semuanya bisa jadi olahraga asal rutin. Oke, kita bicara soal solusi sederhana. Tapi saya mau tahu, adakah satu kebiasaan buruk yang menurut dokter paling sering merusak stamina pria lansia? Meremehkan sinyal tubuh. Banyak pria merasa ngantuk sepanjang hari, tubuh pegal, tapi tetap memaksa kerja keras dan tidak pernah istirahat cukup. Padahal, itu sinyal tubuh sedang kekurangan tenaga dalam atau bahasa awamnya, baterai tubuh bocor. Duh, saya juga sering kayak gitu, Dok. Kalau dibiarkan, itu bisa jadi pemicu ejakulasi dini karena sistem saraf tidak cukup kuat menahan rangsangan. Jadi, stamina itu bukan cuma soal otot dan testosteron ya? Tepat. Stamina sejati berasal dari keseimbangan hormon, pola pikir sehat, dan tubuh yang beristirahat cukup. Saya yakin banyak penonton kita sekarang mulai menyadari hal ini. Teman-teman, tulis komentar ya. Kebiasaan buruk apa yang paling sering kalian lakukan, tapi sekarang mulai ingin ubah? Saya sendiri mau mulai kurangi minum kopi malam dan ganti dengan air kelapa muda. Pilihan bagus.
Banyak yang pikir air kelapa cuma menyegarkan, padahal bisa menurunkan tekanan darah dan menjaga elektrolit tubuh. Itu membantu stamina tetap stabil. Ini luar biasa. Kita sudah bahas mitos, kebiasaan buruk, dan mulai sentuh solusi alami. Tapi, bagaimana dengan suplemen yang tersedia di apotek? Apakah semuanya aman? Itu topik besar, dan saya akan bahas secara rinci. Tapi sebelum itu, saya ingin para penonton berhenti sebentar dan pikir, apakah Anda benar-benar mengenal tubuh sendiri atau hanya menebak-nebak dari iklan? Wah, itu pertanyaan menohok, Dok. Jadi, sebelum ambil kapsul atau pil, mari kita belajar membaca sinyal tubuh sendiri. Baru nanti kita bahas suplemen mana yang benar-benar membantu. Wah, saya nggak sabar, Dok. Tadi dokter sempat singgung soal suplemen yang dijual di apotek. Gimana sih cara tahu mana yang bisa bantu dan mana yang justru bisa bahaya? Pertama-tama, kita harus sadar bahwa suplemen itu bukan penyembuh ajaib. Banyak yang menganggap minum satu kapsul langsung jadi Superman. Itu salah besar. Hahaha, saya juga sering lihat iklan begitu, Dok. Baru minum langsung hebat semalam suntuk. Itu jebakan marketing. Saya pernah tangani pasien bernama Pak Surya, umur 68 tahun. Beliau minum suplemen yang katanya bisa bikin tahan lama, tapi tidak cek kandungan, asal beli dari internet. Akhirnya jantungnya berdebar, tekanan darah naik sampai 200 dan harus dirawat di IGD. Astaga, jadi bahaya nyata ya? Sangat nyata. Apalagi banyak produk mengandung sildenafil dosis tinggi yang harusnya hanya bisa diberikan oleh dokter. Lalu, bagaimana cara kita sebagai orang awam memilih yang aman? Periksa izin BPOM, lihat komposisi. Hindari produk tanpa label jelas atau yang menjanjikan hasil instan. Pilih yang mengandung herbal Indonesia seperti pasak bumi, purwoceng, tribulus, atau ginseng Korea. Nah, ini menarik. Dokter bisa sebut beberapa suplemen yang memang terbukti aman dan membantu? Boleh. Tapi ingat, setiap tubuh berbeda. Saya tidak mempromosikan merek, tapi contoh kandungan yang umum dan aman, pasak bumi. Membantu meningkatkan testosteron secara alami. Purwoceng meningkatkan sirkulasi darah dan stamina. Ginseng merah memperkuat sistem imun dan vitalitas. Zinc dan vitamin B kompleks memperbaiki metabolisme dan fungsi saraf. Wah, ternyata yang penting bukan mereknya, tapi kandungannya. Tepat. Dan satu lagi, jangan pernah minum lebih dari dosis anjuran dan sebaiknya disertai pola hidup sehat. Tapi kalau sudah pakai suplemen, apakah tetap perlu jaga makanan? Justru saat pakai suplemen, kita wajib makin disiplin. Kalau kamu minum pasak bumi, tapi tiap malam makan gorengan dan minum teh manis, ya sama saja seperti menyiram api dengan bensin. Hahaha, saya suka analoginya, Dok. Banyak pasien datang ke saya, minum suplemen, tapi nggak pernah jalan pagi, makan selalu nasi padang 5 kali seminggu. Hasilnya, 0. Jadi intinya bukan soal apa yang kita tambahkan, tapi juga apa yang harus kita kurangi ya. Betul, kurangi gula, lemak jenuh, gorengan, dan perbanyak sayur serta protein nabati. Tempe dan tahu rebus itu pahlawan tanpa tanda jasa. Lagi-lagi tempe jadi bintang ya, Dok. Tempe itu kaya isoflavon dan probiotik. Banyak penelitian menunjukkan tempe bantu memperbaiki keseimbangan hormon dan kesehatan usus yang secara tidak langsung berdampak pada kesehatan seksual. Wah, saya yakin banyak yang nggak tahu fakta ini. Karena kita terlalu terobsesi dengan pil instan. Padahal di pasar tradisional, kita bisa temukan semua bahan untuk stamina sejati. Oke, saya mau simpulkan sedikit. 1. Pilih suplemen yang jelas kandungannya. 2. Waspadai iklan berlebihan. 3. Gaya hidup tetap nomor 1. Saya benar, Dok? 100% benar, Mas Raka. Teman-teman, sekarang saya mau tahu, apakah kalian pernah coba suplemen tertentu? Efeknya bagaimana? Jujur ya, tulis di komentar. Kita belajar bareng tanpa menghakimi. Dan saya ingin tambahkan, jangan pernah takut konsultasi. Lebih baik tanya daripada menyesal. Dokter bukan polisi moral, kami ada untuk membantu. Luar biasa. Setelah ini, kita akan bahas suplemen alami dari dapur sendiri. Gimana cara olahnya,
dan kapan waktu terbaik konsumsi. Saya akan beri resep sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh bapak-bapak yang tinggal sendiri di kampung. Wah, Dok, saya jadi makin semangat. Bayangkan kalau kita bisa bikin suplemen sendiri dari dapur rumah. Bisa, Mas Raka. Bahkan lebih baik karena kita tahu persis apa yang kita masukkan ke tubuh dan lebih hemat. Saya yakin banyak penonton kita yang tinggal di desa atau kota kecil mungkin sulit beli suplemen. Tapi dapur pasti punya jahe, tempe, air kelapa, ya Dok? Benar. Mari saya bagikan satu resep sederhana yang bisa bantu stamina pria lansia. Ramuan jahe merah dan madu, bahan jahe merah segar, 1 ruas jari, madu murni 1 sendok makan, air hangat 1 gelas. Cara membuat: parut atau geprek jahe, seduh dengan air hangat. Diamkan 5 menit, lalu saring. Tambahkan madu, aduk rata, minum pagi hari sebelum sarapan. Wah, ini saya langsung pengen coba. Ramuan ini membantu melancarkan peredaran darah, menghangatkan tubuh, dan madu memberi energi alami. Apakah ramuan ini bisa diminum setiap hari? Boleh, tapi harus pakai jahe merah, bukan jahe biasa. Jahe merah lebih kuat kandungan gingerolnya. Noted. Lalu, ada makanan padat yang bisa bantu juga? Tempe bakar, tempe kukus juga boleh. Jangan digoreng karena minyak bisa merusak manfaatnya. Saya biasanya makan tempe goreng tiap pagi pakai sambal. Sambalnya boleh, asalkan tidak terlalu asin atau manis. Tapi gorengannya kurangi, ya. Ganti dengan kukus atau panggang. Oke, kalau air kelapa, minumnya kapan paling baik? Pagi atau siang. Tapi jangan tambah gula. Banyak yang salah kaprah, minum air kelapa, tapi dicampur sirup. Wah, iya tuh, saya pernah lihat. Air kelapa murni itu sumber elektrolit alami. Sangat baik untuk mencegah dehidrasi yang bisa mengganggu fungsi saraf termasuk saat hubungan intim. Jadi minum air kelapa bisa bantu mencegah ejakulasi dini juga? Bisa secara tidak langsung. Kalau tubuh segar, sirkulasi lancar, kontrol terhadap tubuh saat berhubungan juga lebih baik. Wah, dapur kita ternyata penuh keajaiban. Dapur Indonesia itu harta karun. Cabai Jawa, kunyit, daun kelor semua punya peran masing-masing. Apakah semua orang bisa mulai konsumsi ini langsung? Bisa. Tapi kalau punya penyakit seperti ginjal, diabetes berat, atau asam urat tinggi, sebaiknya konsultasi dulu. Catat ya teman-teman, jangan asal minum, tetap konsultasi. Dan ingat, jangan tunggu sampai parah baru bertindak. Banyak yang datang ke saya saat sudah tak bisa ereksi sama sekali. Padahal sejak awal tubuh sudah memberi sinyal. Apa contohnya, Dok? Cepat lelah, sering mengantuk habis makan, tidak bersemangat, keringat dingin saat malam. Itu semua bisa jadi tanda stamina turun. Jadi kita harus lebih peka ya. Sangat. Dengarkan tubuh sendiri dan ajak pasangan untuk jadi bagian dari proses penyembuhan. Dok, saya terharu. Rasanya perjuangan menjaga keintiman di usia lanjut itu indah dan bermakna. Sangat bermakna. Hubungan yang sehat di usia lanjut bukan soal aksi, tapi soal koneksi, kepercayaan, dan rasa aman. Dan semua bisa dimulai dari semangkuk tempe kukus dan segelas jahe hangat. Dan tekad untuk berubah. Dok, semakin saya dengar, saya semakin sadar. Ternyata ejakulasi dini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal hubungan dan emosi, ya? Tepat sekali, Mas Raka. Saya sering bilang ke pasien, tubuh bisa pulih, tapi luka di hati kadang yang paling lama sembuh. Maksudnya, luka karena malu, karena merasa gagal sebagai suami? Betul. Saya pernah tangani pasangan dari Pekalongan. Suami merasa dirinya tidak berguna karena tidak bisa memuaskan istri. Istri jadi dingin, bukan karena marah, tapi karena juga bingung harus bagaimana. Mereka tidur terpisah 3 tahun. 3 tahun? Waduh. Tapi setelah sesi konseling, kami bangun ulang komunikasi mereka. Sekarang, mereka kembali mesra meski usia sudah 70 tahun. Luar biasa. Jadi keintiman itu bisa diperbaiki. Asal dua-duanya mau? Ya, banyak istri lansia sebenarnya setia dan sabar, tapi mereka tidak tahu cara bantu suami karena suaminya menutup diri. Jadi ini juga tentang keberanian untuk bicara ya, Dok? Iya, sering saya tanya, Bapak sudah bicara ke ibu?
Mereka jawab, "Malu, Dok, saya laki-laki." Nah, justru keberanian bicara itulah yang menunjukkan kejantanan sejati. Saya suka kalimat itu, Dok. Keberanian bicara adalah kejantanan sejati. Terima kasih, karena diam-diam menderita hanya akan memperpanjang penderitaan. Jadi, bagaimana cara paling sederhana untuk mulai bicara ke pasangan? Bisa mulai dengan kalimat sederhana seperti, "Saya merasa tubuh saya berubah. Saya ingin kita tetap dekat, tapi saya butuh bantuanmu." Waduh, kalimat itu menyentuh banget. Saya yakin banyak pasangan yang akan luluh kalau dengar itu. Karena perempuan itu perasa. Mereka tidak butuh aksi sempurna, tapi kejujuran dan usaha. Tapi, bagaimana kalau pasangannya justru menolak bicara? Maka edukasi harus dilakukan bersama. Ajak nonton video seperti ini, ajak ke puskesmas saat ada penyuluhan. Bicarakan di waktu santai, bukan saat emosi. Saya jadi ingat, waktu kecil saya lihat kakek saya rajin rebus jamu tiap pagi. Mungkin itu cara beliau jaga diri dan tetap percaya diri. Tradisi kita itu kaya makna. Dulu, nenek moyang kita paham bahwa hubungan sehat di usia tua bukan hal tabu, tapi justru bagian dari kehidupan harmonis. Jadi, menjaga stamina dan keintiman itu bukan urusan anak muda saja. Justru di usia lanjut, kita butuh lebih banyak kasih sayang, lebih banyak sentuhan, lebih banyak pengertian. Teman-teman yang nonton, saya minta kalian tulis di komentar, kapan terakhir kali kamu peluk pasanganmu dengan hangat? Mungkin sudah lama, tapi belum terlambat untuk mulai lagi. Dan bagi yang belum berani bicara, coba hari ini. Satu kalimat jujur bisa menyelamatkan hubungan puluhan tahun. Saya benar-benar terinspirasi, Dok. Saya yakin banyak yang merasa seperti saya sekarang ingin berubah. Dan perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Tempe kukus di pagi hari, jalan kaki bareng pasangan, dan satu kalimat jujur dari hati. Terima kasih, Dok. Tapi, saya belum rela berpisah. Saya ingin tutup dengan pesan paling penting yang harus semua pria usia 60 tahu. Baik, Mas Raka, tapi saya simpan untuk bagian akhir ya. Dok, ini momen yang saya tunggu-tunggu. Satu pesan terakhir, dari pengalaman 30 tahun, dokter menangani para pria lansia. Apa hal terpenting yang harus mereka ingat? Satu hal, Mas Raka, tua bukan alasan untuk menyerah. Banyak pria usia 60 ke atas datang ke saya dengan wajah murung berkata, "Saya sudah tidak bisa seperti dulu." Lalu saya jawab, "Memang bukan seperti dulu, tapi bukan berarti tidak bisa bahagia hari ini." Dalam sekali. Bahagia itu bukan tentang berapa lama Anda bertahan di ranjang, tapi tentang bagaimana Anda hadir sepenuh hati, jujur pada pasangan, dan menjaga tubuh yang telah menemani puluhan tahun. Jadi, bukan soal keperkasaan fisik semata. Justru di usia emas, keperkasaan sejati adalah keberanian untuk menjaga, merawat, dan berubah. Wah, saya terdiam, Dok. Tapi ini bukan diam sedih, melainkan diam penuh semangat. Itu yang saya harapkan. Saya ingin semua penonton kita hari ini bangkit, bukan hanya beli suplemen, tapi juga ubah pola pikir. Dok, saya ingin tantang para penonton. Siapapun kalian, apakah kamu ayah, suami, kakek, atau pria lajang yang sudah berumur, beranilah ambil langkah hari ini. Coba satu perubahan kecil. Kurangi gula, jalan kaki, 15 menit, atau cukup peluk pasangan lebih lama dari biasanya. Dan bagi para istri, anak, atau cucu yang menonton, dukung mereka. Tanyakan kabarnya, masakkan tempe rebus, buatkan air jahe, atau cukup temani mereka ngobrol di sore hari. Hidup sehat di usia emas bukan hal mustahil, tapi juga bukan hadiah. Itu hasil dari niat dan kebiasaan sehari-hari. Dan kabar baiknya, belum terlambat. Tidak peduli kamu 70 tahun atau 80, perubahan selalu bisa dimulai. Teman-teman, tolong tulis di komentar, perubahan apa yang akan kamu mulai hari ini? Kami ingin baca. Kami ingin dukung kamu. Karena Anda tidak sendiri. Dan saya, Dr. Siti Setiati, akan terus berada di sisi Anda melalui edukasi dan semangat. Terima kasih banyak, Dok, atas waktu dan semua ilmu luar biasa hari ini. Saya yakin banyak hati tersentuh, banyak pikiran terbuka. Terima kasih juga, Mas Raka, sudah menjadi suara bagi pria-pria hebat
yang selama ini diam. Jangan lupa like, share video ini ke teman atau ayah kamu, dan aktifkan notifikasi. Kita akan terus bahas topik penting lain untuk hidup sehat di usia emas. Sampai jumpa di talk show Kesehatan Emas berikutnya. Dan ingat, kesehatan adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk keluarga. Sampai jumpa, jaga diri, jaga harapan.